Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya yang luar biasa. Karunia yang sangat banyak sekali. Sehingga kita diberikan kemudahan untuk belajar, dimudahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, dimudahkan kepada kita untuk mempelajari kalamnya. Dan sahabat Zakat TV sekalian, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mentadabburi bersama, mengkaji bersama tafsir surah Al-Lahab. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Lahab ini termasuk surah yang begitu populer di telinga kita. Dan kepopuleran surah ini sebanding dengan populernya nama salah satu tokoh pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Jadi nama aslinya nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Ini artinya ia adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab adalah putra Abdul Muttalib. Nah, kenapa Abu Lahab ini lebih dikenal dengan istilah Abu Lahab? Para ulama tafsir menjelaskan alasan kenapa Abu Lahab ini lebih dikenal dengan nama itu, padahal nama yang sebenarnya adalah Abdul Uzza. Orang-orang Arab memanggil Abdul Uzza dengan Abu Lahab karena ketampanannya dan pesona pancaran wajahnya. Maka dikenal dengan Al-Lahab. Al-Lahab sendiri artinya adalah api yang menyala-nyala. Jadi orang-orang Quraisy pada waktu itu ingin menggambarkan wajah Abu Lahab yang menyala-nyala, yang memancar itu dengan seperti nyala api. Tetapi inilah skenario Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan takdir hambanya. Jadi Allah itu Maha tahu kita nanti di surga atau di neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian surah Al-Lahab ini memiliki sejarah yang begitu dikenang oleh umat muslim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan dakwah Islam secara terbuka, beliau mendapatkan tantangan dari kanan, kiri, kerabat dan semua kalangan. Sampai suatu ketika pagi hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit. Beliau memanggil ya Sobahah begitu. Panggilan ini biasanya dipahami oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, bahwa ada satu peristiwa besar, ada mara bahaya, dan mereka tahu ini suara Muhammad. Ini Muhammad yang teriak ini, pasti benar ada satu peristiwa besar. Akhirnya orang-orang Quraisy itu berbondong-bondong menuju sumber suara itu. Mereka ingin tahu. Kalau mereka saat itu tidak bisa, mereka mengutus orang agar hadir menyambut seruan itu. Ketika mereka semuanya sudah berkumpul, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, kurang lebih begitu beliau mengatakan, seandainya saya katakan kepada kalian bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian semua itu percaya dengan saya? Mereka semuanya serentak menjawab, ya, kami percaya kepadamu. Kami tidak pernah menemukan dirimu berdusta. Sama sekali kami tidak pernah mendapati dirimu berdusta.
Lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa saya ini memberikan peringatan kepada kalian akan adanya siksa yang pedih. Akan adanya ancaman bahwa ada siksa yang pedih. Seketika itu paman Rasulullah SAW, Abu Lahab atau Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib hadir di situ. Lalu ia mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka kamu sepanjang hari wahai Muhammad. Celaka kamu. Alihadza jama'tana. Untuk persoalan seperti ini kau kumpulkan kami di sini. Jadi Abu Lahab ini mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab ungkapan Abu Lahab ini dari langit. Allah SWT langsung menjawab dengan surah Al-Lahab ini. Jadi ketika kita membaca surah ini, maka kita sebenarnya juga membaca, merenungi, mentadaburi sejarah pergolakan antara al-haq dan al-batil, antara dakwah Rasulullah SAW dengan penentang dakwah Rasulullah SAW. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tadaburi, kita kaji satu persatu ayat dalam surah Al-Lahab ini. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata-kata tabbat ini bentuknya bentuk past tense, celaka. Tapi seringkali past tense, bentuk madhi, fi'lun mad dalam bahasa Arabnya itu digunakan atau kalimat positif yang digunakan untuk satu doa. Dan ini doanya, ungkapannya adalah laknat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat, celakalah. Ya ada Abi Lahab wa tab, kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka. Jadi ini adalah laknat dan ini adalah vonis dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab itu celaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yada, kedua tangan. Pertanyaannya, apakah yang celaka itu hanya kedua tangan Abu Lahab? Apakah yang masuk neraka itu hanya kedua tangan Abu Lahab? Maka ada satu kaidah dalam bahasa Arab itu, dzikrul juz yuridu bihil kul. Menyebutkan sebagian tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua tangan Abu Lahab, tetapi maksudnya adalah seluruh bagian dari diri Abu Lahab itu. Sebagaimana kita biasa mengatakan kepada orang yang belum datang, kita kan batang hidungnya belum kelihatan. Nah, bukan batang hidungnya saja yang kita maksudkan, tetapi seluruh badan yang ada. Maka begitu juga ayat ini. Maksudnya adalah keseluruhan tubuh dari Abu Lahab itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yada, tangan. Kenapa bukan kepala? Kenapa bukan lisan? Kenapa bukan hidung? Allah yang lebih tahu. Tapi para ulama tafsir mengatakan karena tangan adalah sumber aktivitas. Tangan inilah yang merepresentasikan aktivitas seorang, perbuatan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan perbuatan Abu Lahab. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur kita dan kajian kita tentang surah Al-Lahab ini setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, kajian surah Al-Lahab.
Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah hartanya, tidak pula apa yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan, ia upayakan itu mencukupi dirinya, membuatnya dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ghani itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya kaya. Kalau orang sudah kaya, maka dia tidak butuh pada orang lain. Maka salah satu sifat Allah SWT, ghaniyun hamid. Allah itu kaya dan terpuji, karena Allah tidak butuh yang lainnya. Maka ma'alna, maluhu, sesungguhnya hartanya itu tidak mencukupi Abu Lahab. Tidaklah membuat dirinya tidak butuh pada orang lain. Tidaklah dapat melindungi dirinya di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika Abu Lahab itu memiliki harta yang banyak, karena Abu Lahab juga seorang pedagang, pengusaha, hartanya banyak, melimpah. Dan dia juga termasuk kepala suku waktu itu, memiliki jabatan yang tinggi, dihormati. Maka semua itu tidaklah dapat membuatnya aman, mencukupi dirinya, terutama di dunia dan di akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah hartanya itu membuatkan cukup. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan ayat ini, ternyata harta itu memiliki potensi. Harta memiliki potensi untuk menutupi hati kita. Memiliki potensi membuat kita merasa cukup. Merasa kita tidak butuh dengan orang lain, bahkan merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun, contohnya lagi adalah Qarun. Mereka merasa cukup dengan harta yang miliki, merasa cukup dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu musibah. Tetapi ayat ini bukan berarti larangan kita untuk memiliki harta, tetapi warning dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hati-hati ketika kita memiliki harta. Oleh karena itu, kalau kita renungkan, inilah rahasia syariat-syariat dalam Islam yang berhubungan dengan harta. Kita diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk infak, diperintahkan untuk membantu orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain dengan harta yang kita miliki, agar harta itu tidak di hati kita tetapi ada di tangan kita. Agar harta itu tidak mendominasi pikiran kita. Agar kita merasa bahwa harta itu adalah milik Allah dan akan mudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kasab. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu sama sekali tidak akan memberikannya aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita renungkan sampai saat ini, bagaimana umat manusia mengenang Rasulullah dan bagaimana umat manusia mengenang Abu Lahab. Abu Lahab meninggal dunia 7 hari menurut sejarah mengatakan setelah perang Badar. Padahal dia berupaya sekuat tenaga untuk mencelakai Rasulullah, membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya ternyata jauh lebih panjang ketimbang Abu Lahab. Itu dari usia biologis. Kemudian dari sisi yang lainnya, sampai saat ini kami rasa, dan saya merasa, umat manusia ini, umat muslim ini tidak akan putus-putus sepanjang waktu 24 jam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini di Indonesia, saat ini di Malaysia, saat ini di benua Asia, saat ini di Amerika, kemudian di Afrika, dan terus menerus mereka bersolawat dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi yang lain, di saat yang sama, umat muslim senantiasa mengulang-ulang doa dan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan menyelamatkan Rasulullah dan menjatuhkan Abu Lahab. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari ayat yang kedua ini, kalau kita ingin eksis, kalau ingin usia sejarah kita mengalahkan usia biologis kita, ikuti jalan Rasulullah, dakwahkan ajaran Rasulullah, ikuti al-haq, jalan kebenaran. Kalau mengikuti jalannya Abu Lahab,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari jalan itu. Maka ketika usia biologisnya selesai, maka selesai pula. Lebih parah lagi kalau sejarahnya keburukan. Sampai saat ini Fir'aun dikenal dengan keburukan, Qarun dikenang dengan keburukan, Haman dikenang dengan keburukan, Abu Lahab, Abu Jahal. Maka sejarah mengenangnya dengan keburukan dan senantiasa mendoakan buruk baginya, meskipun biologisnya sudah tertanam di dalam perut bumi. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab itu akan dibakar, dipanggang di api yang menyala-nyala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hal ini bila berlaku bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Saat ini betapa banyak orang yang mengikuti jalan-jalannya Abu Lahab. Dan ketika kita telah mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka satu peluang itu telah tertutup. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap menjadi pengikut Rasulullah SAW dan bukan pengikut Abu Lahab. Sehingga kita tidak termasuk dalam golongan sayasla naran dzata lahab, yang dipanggang dengan api yang menyala-nyala. Ketika ayat ini turun, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih berjalan di atas muka bumi. Masih bisa bersama, tertawa, bercanda dengan kawan-kawannya. Bahkan masih bisa sesumbar terhadap Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bahwa ia akan dibakar. Nah, inilah satu poin akidah yang menjadi pelajaran bagi kita. Salah satu poin terpenting ketika kita mengimani takdir itu adalah kita yakin Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah itu tahu di mana kita nanti akan berada. Allah tahu kita nanti bahagia ataukah tidak. Dan kullun muyassarun lima khuliqalah, dan segala makhluk yang diciptakan itu akan menuju pada takdirnya masing-masing. Nah, ketika turun ayat ini, bisa saja Abu Lahab ingin membantah bahwa ayat ini tidak benar. Ayat ini salah. Al-Quran ini tidak tepat. Dengan cara bagaimana? Dia mengatakan, dia bisa mendeklarasikan mengikuti Rasulullah SAW. Bisa saja dia datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, sekarang saya mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa saja ia melakukan itu dalam rangka membantah ayat ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Sepanjang hidup sampai akhir hayatnya, Abu Lahab tidak pernah bersyahadat sama sekali. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita tentang surah Al-Lahab ini setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian surah Al-Lahab pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memvonis Abu Lahab bahwa Allah akan menyalakan api neraka untuk Abu Lahab. Lalu pada ayat berikutnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. Siapa istri Abu Lahab? Namanya adalah Ummu Jamil. Nama itu yang paling dikenal dari istri Abu Lahab.
istri Abu Lahab termasuk dalam sosok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini. Ternyata sejarah membuktikan bahwa istri Abu Lahab meninggal dunia dan dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak masuk Islam. Jadi sampai meninggal istri Abu Lahab tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil atau istri Abu Lahab ikut serta membantu Abu Lahab menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab di sini? Membawa kayu bakar ini. Para ulama tafsir memiliki beberapa penafsiran. Di antara penafsiran yang pertama, di antara penafsiran itu adalah yang pertama, hammalatal hatab, membawa kayu bakar, maksudnya adalah istri Abu Lahab ini atau Ummu Jamil senantiasa membawa duri-duri yang ia taruh di depan pintu Rasulullah SAW, di jalan Rasulullah SAW untuk menyakiti Rasulullah SAW. Maka duri-duri yang ia bawa itu maka bagaikan api neraka untuk membakar dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istrinya ikut serta membantu Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Ia menjadi penopang dakwah Rasulullah SAW. Maka ini memiliki makna bahwa istrinya itu sebenarnya adalah membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Maka betapa indah Allah Subhanahu wa taala menggunakan, maka betapa dalam makna yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam ayat ini. Betapa dalam makna yang bisa kita ambil dari ayat ini. Seorang suami itu begitu mencintai istrinya. Begitu juga seorang istri mencintai suaminya. Inilah kaidah yang berlaku secara umum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan sesuatu yang kontras pada ayat ini, menggambarkan bahwa seorang istri membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Jadi, ketika seseorang membantu orang lain dalam keburukan, dalam kejahatan, menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi jalan kebenaran, sebenarnya dia sedang membawa kayu bakar untuk membakar orang yang ia bantu atau membakar dirinya sendiri. Inilah pemaknaan dalam yang dapat kita ambil dari ayat ini. Ketika istri Abu Lahab itu membantu suaminya menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW, ikut menyakiti Rasulullah SAW. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali. Nah, ini memang ada beberapa ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan tali itu? Ada sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Ummu Jamil mengikat tali itu. Ummu Jamil mengikat kayu-kayu itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu suaminya menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Upaya kerasnya itu maka diibaratkan dengan ketika mengikat tali itu. Maka Ummu Jamil membawa tali itu di lehernya. Fi jidha hablum mim masad. Dia membawa tali di lehernya untuk mengikat kayu yang ia gunakan untuk membakar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama tafsir mengatakan inilah kondisi Abu Lahab dan istrinya ketika di neraka nanti. Bahwa nanti inilah gambaran kondisi Abu Lahab dan istrinya di neraka nanti. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari surah Al-Lahab ini. Paling tidak ada beberapa inspirasi dan tadabbur yang bisa kita ambil. Yang pertama, perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan tetap eksis sepanjang masa. Sampai hari kiamat, sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Akan menyejarah
maka orang yang bersama dengan jalan itu, maka ia akan menyejarah dan kekal abadi bersama dengannya. Sedangkan orang yang bersama dengan musuh-musuh dakwah, orang-orang yang menghalangi jalan Islam, orang-orang yang mengerintang-rintangi ibadah kepada Allah, maka Allah akan membinasakannya. Allah akan menghilangkannya dan menyingkirkannya, sebagaimana Allah menyingkirkan Abu Lahab. Sangat cepat Allah menyingkirkan Abu Lahab. Beberapa hari setelah perang Badar, Rasulullah SAW masih eksis, masih lama setelah masa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami atau seorang istri, hendaklah kita berupaya menciptakan keluarga kita adalah keluarga dakwah. Keluarga yang membawa misi risalah Rasulullah SAW, agar nanti keluarga kita bersama dan bertemu kembali di akhirat kelak. Janganlah sampai seperti keluarga Abu Lahab. Karena Abu Lahab dan istrinya, pasangan suami istri yang saling mencintai, berjuang untuk menghalang-halangi dakwah Islam, maka dia akan bersama-sama juga di neraka nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, meluruskan akidah kita, memberikan kepada kita istiqamah, memudahkan kita untuk senantiasa mengikuti hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita lurus, agar hidup kita senantiasa mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'na wa la fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi i'la'i kalimatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.